Koruptor tidak ada kasih sayang dalam hatinya. Berapa banyak orang tidak makan gara-gara dia sudah memakan harta orang. Raskin, beras untuk orang miskin, sanggup dia menjualnya, dia makan. Dianiaya orang. Berapa banyak orang tidak dapat pekerjaan. Hukuman dalam Islam bukan untuk menyiksa, hukuman dalam Islam untuk memberikan efek jera. Insya Allah pecandu-pecandu narkoba itu kalau melihat hukum pancung, saya yakin dan percaya dia akan berhenti. Kalau nggak percaya, bawa tuh pecandu-pecandu narkoba, kumpulkan semua, matanya buka, pancung di depan mata dia. Lihat, lihat, jangan pejam, kasih congkel gigi. Lihat semua, pancung di depan mata dia. Push. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat religiwan semuanya, semoga usia bertambah, istiqomah juga semakin bertambah, amal bertambah, maka bertambah pula kesiapan kita untuk tetap menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, Nabi bersabda, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan ihsan kepada segala sesuatu. Apa itu ihsan? Coba kita lihat ayat dalam Al-Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan supaya kalian hanya beribadah kepada Allah. Jangan beribadah pada pokok kayu, jangan beribadah kepada hantu, jangan beribadah kepada sungai, jangan beribadah kepada binatang. Beribadahlah kepada Allah. Wabil walidaini ihsana. Ihsan kepada orang tua artinya berbakti. Sedangkan ihsan dalam beramal artinya serius, itqan, profesionalisme kerja. Ihsan dalam melakukan ibadah artinya anta'budallaha ka'annaka tarah. Kau beribadah menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah, tapi tidak mungkin kita melihat Allah. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara. Allah tak mungkin dipandang dengan mata, justru Allah lah yang melihat, memandang mata. Maka ka'annaka tarah, beribadahlah engkau kepada Allah seakan-akan engkau memandang, melihat Allah. Illam takun tarah, kalau kau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, seakan-akan kau merasakan engkau dipandang, dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di pelataran parkir kita lihat ada tulisan, Anda diawasi CCTV. Alhamdulillah, Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak kami pasang tulisan ini tidak ada helm yang hilang. Kenapa? Karena ada tulisan Anda diawasi CCTV. Padahal CCTV-nya belum dipasang, tapi malingnya goblok. Dia merasa diawasi CCTV saja. Seorang direktur cerdas, dia pergi keluar kota, karyawannya tidak ada yang tahu, tapi setiap hari sopirnya datang, dia parkir di depan mobil. Semua karyawan datang on time, tempat waktu. Kenapa? Karena merasa bos ada, padahal mobilnya doang. Dia sudah keluar seminggu. Merasa diawasi oleh CCTV, orang menjadi disiplin. Merasa diawasi oleh atasan, bos, direktur, dia ada di dalam, padahal kaca mobilnya gelap hitam, yang tahu cuma sopirnya saja di dalam sendirian. Apa maknanya? Merasakan diawasi CCTV, merasakan diawasi malaikat. Ihsan, merasakan diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makna ihsan itu banyak, diambil dari 3 huruf. Hasanah, hasan, baik. Hasan, baik. Khair, baik. Tayyib, baik. Jayyid, baik. Baik. Kenapa digunakan kata ihsan? Ihsan membalas lebih dari semestinya. 9 bulan 10 hari kau dikandungnya, 2 tahun engkau disusukannya, mengalir darahnya dalam tubuhmu, tidak terbalaskan bagaimana dia meregang nyawa saat melahirkanmu. Hampir saja dia mati, tetesan darahnya. 1 kali kau gendong dia dari Bogor sampai ke tanah suci Makkah, lalu pulang lagi ke kampung halaman, belum dapat menebus 1 rintihan sakitnya saat dia melahirkan engkau. Balaslah lebih dari semestinya. Maka kalau ada orang yang sudah memberangkatkan orang tuanya umrah, dia merasa sudah membalas, belum. Kalau ada orang yang sudah membelikan rumah besar untuk ayahnya, dia sangka dia sudah membalas, belum. Kalau ada orang memberikan perhiasan, cincin, gelang, rantai kepada ibunya, dia sangka dia sudah memberikan balasan, belum. Karena makna ihsan, memberikan lebih dari semestinya. Innallaha katabal ihsan. Allah Ta'ala mewajibkan ihsan ala kulli syai', kepada segala sesuatu. Ihsan kepada orang tua,
balas lebih dari semestinya. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan kau diawasi Allah. Makanya ada hadis, pertanyaan tentang Islam, pertanyaan tentang iman, pertanyaan tentang ihsan. Apa itu Islam? Anta syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tuhajjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Cukup 5. Apa itu iman? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Iman. Tapi puncaknya adalah ihsan. Islam, salat, zakat, puasa, haji, itu konsentrasinya ulama fikih, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, halal, haram, makruh, mubah. Lalu kemudian ada namanya iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir, beriman kepada azab kubur, beriman kepada titian siratal mustaqim, beriman kepada kiraman katibin, beriman kepada mungkar nakir, beriman bahwa catatan amal akan dihadapkan, beriman bahwa kita akan dituntut di hadapan Allah. Ini domennya akidah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Maka dalam Islam ada 3. Yang pertama akidah, yang kedua fikih. Akidah bicara tentang Allah, bicara tentang malaikat, bicara tentang Rasul, bicara tentang hari kiamat, bicara tentang takdir, bicara tentang surga, bicara tentang neraka, bicara tentang azab kubur. Yang kedua tentang masalah Islam, salat, zakat, puasa, haji, berapa timbangan 1 mud, bagaimana membayar zakat fitrah, bagaimana menikah, bagaimana meminang, bagaimana itu semua, hutang piutang, gadai menggadai. Sedangkan yang ketiga adalah akhlak, menjaga hati dari riya, menjaga hati dari sum'ah, menjaga hati dari perbuatan yang jahat, menjaga hati dari segala yang kotor. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada guna mal, harta, wala banun, tak ada guna anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus, dengan hati yang tidak ada tipu daya di dalamnya, dengan hati yang hanya semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua kebaikan-kebaikan. Innallaha katabal ihsan, Allah mewajibkan ihsan ala kulli syai'. Adapun ihsan makna umum adalah ar-rifqu war-rahmah. Rahmah, lembut, kasih sayang. Rahmah, innallaha, Allah Subhanahu wa ta'ala, inna lillahi tis'atan, inna lillahi mi'ata rahmah. Allah punya 100 rahmat, lalu yang 99 dia genggam, yang 1 dia turunkan ke bawah. Lalu 1 rahmat itu berebut kita dengan ular sawah, 1 rahmat itu berebut kita dengan gajah, 1 rahmat itu berebut kita dengan serigala. Karena 1 rahmat itulah maka tidak ada singa yang memakan anaknya. Karena rahmat Allah itulah maka tidak ada ular piton yang memakan telurnya. Karena 1 rahmat itulah tidak ada buaya predator yang memakan anak bayinya. Karena rahmat itulah maka tidak ada gajah yang menginjak anaknya. Tapi ketika rahmat itu dicabut dari hati seorang perempuan, dia akan aborsi, menggugurkan kandungannya, dia akan memasukkan janinnya yang lemah ke dalam kresek, dia campakkan ke dalam kotak. Kenapa? Dicabut rahmat dari dalam hati. Rahmah. Dan yang menikah tadi pun ditanamkan Allah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Rahmah, kasih sayang. Nama Allah banyak, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir. Tapi ketika buka Quran, nama yang pertama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz ngomongnya cepat sekali, baterainya masih cas. Nanti kalau sore baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itu maka kita mesti bersikap kasih sayang. Berkasih sayanglah. Kiai, iya, kiai itu apa artinya kiai? Kiai itu bahasa Jawa. Kiai itu ya benda yang dimuliakan, yang dihormati, kiai. Makanya ada kiai yang nggak bisa baca kitab. Apa itu? Kiai Selamat, sapi putih, kebo. Lalu kami tanya sama kiai-kiai, sebetulnya kiai itu apa? Man yanzuru ilal ummah bi'ainir rahmah. Itulah kiai. Orang yang memandang umat ini dengan pandangan kasih sayang. Melihat orang minum khamar, pandang dia dengan pandangan kasih sayang. Oh kasihan kamu minum khamar, ayo kita selamatkan, jangan kena narkoba. Melihat orang akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa, kasihan ngelihat dia, tarik tangannya. Kalau kita memandang orang dengan pandangan ihsan, rahmah, kasih sayang,
kita tidak akan bawa palu martil lalu menjadi hukum, lalu mengatakan hei penghuni neraka, hei penghuni neraka jahanam, hei penghuni masuk neraka. Tapi kita tarik tangannya, ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Tuhan bil hikmah, dengan kata-kata yang santun, wal mau'izatil hasanah, dengan suri tauladan contoh yang baik. Andai dia harus mengajak berdebat, dia ngajak kita debat, boleh berdebat, wajadilhum, harus ada rahmah kasih sayang, tidak boleh marah. Kenapa mikrofonnya begini? Jangan, cukup diam saja. Kenapa begini? Ada kasih sayang, rahmah, kasih sayang kepada hamba Allah. Innallaha kataba al-ihsan, Allah sudah menuliskan ihsan, kebaikan, ala kulli syai', terhadap segala sesuatu. Anjing, Ustaz nggak boleh sebut anjing di masjid, anjing, sensor, tak boleh sebut nama anjing. Anjing haram. Seorang perempuan wanita tunan susila haram. Mengambil air dengan sepatu sendal busuk bau kotor, 3 kotor, perempuan kotor, sendal sepatunya kotor, anjingnya kotor, tapi kemudian ada rahmah kasih sayang dalam hatinya. Dia ambil air dari dalam sumur, dia tarik dengan sepatu botnya ke atas, dia tuangkan ke mulut anjing yang haus. Allah menghapuskan dosanya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Tapi ini bukan syariat Nabi Muhammad SAW. Ini ceritanya tentang orang Yahudi, cerita tentang seorang wanita tunasusila mengambil air dari dalam sumur, memberikan kepada seekor anjing. Substansi inti ceritanya adalah rahmat kasih sayang di hati seorang perempuan yang nakal. Itu maknanya, bukan anjuran memelihara anjing. Saya tidak ingin setelah selesai ngaji ini pulang dari sini semua beli anjing. Loh, kamu kenapa beli anjing? Sedangkan memberi setetes air saja masuk surga, apalagi kalau membelikan makanan dan sarang rumahnya. Kamu ngaji di mana? Di Az-Zikra? Enggak ada saya jelasin begitu. Ini jamaah sekarang cerdas, bisa menjelaskan sendiri. Oleh sebab itu ini mesti kita pahami dengan baik. Kisah-kisah itu ada substansi makna yang terkandung di dalamnya. Apa sebenarnya yang diinginkan Allah? Ada rahmat kasih sayang. Ada orang rajin ibadah, malamnya qiyamul lail, siangnya berzikir, orangnya baik, santun, dermawan, tapi kemudian dia tahan seekor kucing, tidak dia berikan makanan, sampai akhirnya kucing itu mati kelaparan. Allah masukkan dia ke dalam neraka. Kenapa? Karena tidak ada rahmah kasih sayang dari dalam hatinya. Orang yang tidak menyantuni anak yatim, mengapa mereka dikatakan Allah Ta'ala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Loh, kok cerita gajah? Alam apa? Alam tara, bagaimana mereka yang mendustakan agama? Siapa yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, sampai hati beli mukena sampai 7. Sementara di panti jompo ada orang sholat cuman pakai kain sarung. Sampai hati membeli mobil mewah megah mahal, anak yatim belum bayar uang sekolah, pakaiannya compang-camping, sobek, robek, koyak. Di mana letak kasih sayang dalam hatimu? Di bulan puasa ini rasa kasih sayang itu dipupuk luar biasa. Rasakan laparnya mereka. Saya lapar, ibu lapar, bapak lapar. Lapar kita ada batasnya, limitednya ada. Nanti jam 6 sore lapar kita akan berakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan apakah itu? Azan zuhur. Kedengarannya seperti azan maghrib. Lapar kita ada batasnya. Tapi mereka jam 8 malam saya pulang, jam 10 malam saya pulang, selesai pengajian, melihat seorang tua mendorong gerobak dengan berkas kertas-kertas yang sudah mulai basah karena mantelnya tidak ada, karena plastiknya tidak ada. Dia akan tidur di depan ruko. Mana kasih sayangmu? Mana letak kasih sayang dalam hatimu? Islam mengajarkan kita memperhalus hati. Islam tidak ingin melihat kamu menjadi orang yang pintar, tapi Islam ingin mengajak engkau menjadi orang yang pandai merasakan perasaan orang lain. Melihat orang miskin susah melarat, meleleh air mata, nangis, kasihan. Memangnya air mata menyelesaikan masalah? Kalau air mata menyelesaikan masalah, tidak perlu kita ambil kotak infak, cukup ambil
mangkok, nangis. Air mata tidak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah adalah di balik air mata itu. What's next? Setelah air mata apa yang keluar? Setelah keluar air mata, keluar dompetnya, keluar duitnya. Ini banyak yang nangis. Pas ditanya, mana? Dompet tinggal di rumah. Ada kepedulian, ada perhatian, ada ihsan, ada ar-rifqa, ada kelembutan, ada rahmah dan kasih sayang. Itulah mengapa hari ini kita sudah berapa kali mengucapkan rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Allah mencurahkan rahmat untukmu wahai saudaraku. Ada orang mati kita doakan, ini jenazahnya, Allahumma ighfir lahu warhamhu, rahmati dia. Orang yang sudah meninggal itu apa kata kita? Almarhum, Allah merahmati dia. Uzkuru mahasina mautakum. Kalau ada orang meninggal, jangan kau ucapkan aibnya, jangan kau bongkar lagi cacatnya, tapi ceritakan kebaikan-kebaikannya. Rahmat dalam hatimu ada sehingga kau tutupi cacatnya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Suatu ketika Nabi sedang duduk mencium cucunya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Dia belai, dia cium, dia sayangi. Datang seorang Arab Badui dengan pandangan sinis, dia berkata, aku punya anak laki-laki 10 orang, satu pun tidak pernah aku cium. Keras sekali hatinya. Lalu apa kata Nabi SAW? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Allah yang akan maha penyayang, Allah yang maha penyayang hanya akan menyayangi hamba-hamba yang ada rasa kasih sayang dalam hatinya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi makhluk yang di bumi, malaikat-malaikat akan menyayangimu. Sayangi makhluk Allah, Allah akan menyayangimu. Mengapa kasih sayang Allah tidak turun? Karena tidak ada rasa kasih sayang dalam hatimu. Koruptor tidak ada kasih sayang dalam hatinya. Berapa banyak orang tidak makan gara-gara dia sudah memakan harta orang. Raskin, beras untuk orang miskin, sanggup dia menjualnya, dia makan. Dianiaya orang. Berapa banyak orang tidak dapat pekerjaan. Kenapa? Karena perbuatan zalim. Ittaquz zulma, takutlah pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Tidak ada guna banyak amal ibadah kalau tidak ada rasa kasih sayang pada hamba Allah. Orang yang banyak solatnya, banyak puasanya, banyak zakatnya, banyak hajinya, banyak ibadahnya, tapi tak ada rasa kasih sayang dalam hatinya, hilang amal itu, akan diambil orang-orang yang dulu dianiaya. Kita tidak menganiaya orang karena ada rasa kasih sayang di dalam hati kita kepada saudara-saudara kita. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh, bunuhlah dengan baik. Loh, membunuh kok baik? Gimana ceritanya membunuh baik? Apa ini yang dimaksud dengan membunuh? Bunuh binatang. Uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang salat. Allahu Akbar. Kelihatan ada dua yang hitam. Apa itu dua yang hitam? Pertama ular, kedua kalajengking. Maka melihat ada kalajengking, bunuh. Kalau bisa diambil bisanya boleh. Bunuh. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kau bunuh dengan baik. Sekali pukul mati. Jangan dicopot dulu tangannya sebelah. Besok potong satu lagi. Hari ketiga potong ekornya. Setelah itu dilepaskan. Bayangkan dia pergi ke alam yang menghadapi musuh-musuh. Bagaimana dia menghadapi dunia? Kasihan sekali. Mau bunuh diri aja dia nggak bisa. Bayangkan di mana letak. Maka kalau mau bunuh sekali bunuh. Salat, tiba-tiba Ustadz, ya kita kalau salat itu mata terpejam atau terbuka? Salat mata terbuka. Mana dalilnya? Kata Nabi, bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang salat. Makna kandungan dari hadis itu, bunuhlah dua yang hitam walaupun sedang salat, artinya matamu melihat. Kalau matamu terpejam mana bisa? Tiba-tiba ular anaconda sudah. Itu menunjukkan matamu terbuka. Tapi di saat-saat tertentu matamu boleh juga tertutup. Misalnya ada anak-anak muda nih, anak-anak gaul yang pakai baju kaos ada tulisan-tulisan di belakang. Itu kalau engkau pandang tidak khusus, tutup. Coba kalau dilihat ada tulisan. Emang masalah buat lo? Tutup. Makanya kalau ke masjid pakai baju polos, putih, hitam, biru, ungu, nggak ada tulisan remaja masjid, ya nggak apa-apa, orang ingat masjid baik, tidak salah. Tapi tulisan-tulisan, saya pernah sholat di masjid,
Tiba-tiba saya baca di belakangnya, hidup memang sudah, jangan bikin susah. Aduh, kita nggak mungkin nggak baca. Itulah gunanya maka sholat melihat tempat sujud. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan terlihat. Oleh sebab itu maka membunuh binatang, bunuhlah, 1 kali pukul mati. Membunuh manusia, oh nggak boleh. Man qatala nafsan bighairi nafsin fakannama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu orang, siapa saja yang membunuh satu orang di dunia ini, maka seolah-olah dia sudah membunuh seluruh dunia. Begitulah Islam mengajarkan pembunuhan dosa besar. Iyyakum jauhilah dosa besar. As-sab'al mubiqat, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa besar. Di antara dosa besar yang 7 itu al-qatlu, membunuh. Tapi ada 3 orang yang boleh dibunuh. Tapi yang membunuh itu bukan kita, bukan ujuk-ujuk pulang ke rumah ambil golok panjang pancung kepalanya, bukan. Yang menjatuhkan hukuman itu adalah hakim sesuai dengan putusan pengadilan. 3 orang halal darahnya. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihdas salas. Tidak halal darah orang kecuali melakukan 3. Yang pertama an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Pembunuh dalam Islam dihukum bunuh. 2, qisas namanya. 2, as-sayyibuz zani, yang sudah menikah tapi berzina, sudah menikah punya istri, berzina lagi di tempat lain, maka orang ini dihukum bunuh juga. Bagaimana caranya? Ditanam badannya setengah, dilempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad, pengkhianat, menodai agama Islam, melecehkan agama Islam, mengejek agama Islam, keluar dari agama Islam, maka orang ini murtad. Orang murtad tidak dibiarkan hidup berkeliaran, maka dia juga dihukum pancung. Yang menjatuhkannya adalah hakim. Dengan ini hakim memutuskan bahwa orang ini layak dihukum pancung. Hukum mati di dunia ini yang masyhur ada 3. Yang pertama hukum tembak, seperti yang diterapkan di Cina, ditembak. Tempat kita juga pakai tembak. Yang kedua gantung, seperti di Mesir. Mesir hukum gantung pakai tali. Yang ketiga pancung, seperti di Saudi Arabia, dipancung kepalanya pakai pedang. Ternyata setelah dibahas oleh para analis dari kriminolog, pakar kriminal, ternyata kematian yang paling enak di antara yang 3 itu, mati itu ada juga yang enak Pak Ustaz, ada. Kalau ditembak itu menyakitkan, peluru itu tajam masuk ke dalam jantungnya. Bayangkan peluru melesat kencang masuk ke dalam, tus, kena jantung, jantung tidak berfungsi, mati. Digantung, orang yang digantung itu kakinya di atas kursi, kursi ditendang, lalu kemudian tergantung lehernya patah. Dan semua yang mati bunuh diri, maaf, mengeluarkan sperma, sakingkan sakitnya kematian, lehernya patah, mati, sakit. Tapi orang yang dipancung, katanya mancung itu dari belakang, bukan dari depan. Makanya kalau ada orang kata, kamu kalau macam-macam sama saya, itu bukan pancung, itu motong ayam. Pancung itu di tengkuk. Orang yang dipancung sebelum mati dia sudah pingsan duluan, karena tengkuknya duluan kena, baru setelah itu barulah urat lehernya. Tapi itu analisa, karena 3 orang ini belum pernah diwawancarai. Yang mati gantung diri, yang mati ditembak, dengan mati dipancung, itu belum pernah acara ada live. Kalian bertiga gimana rasanya dulu? Belum pernah. Nah, oleh sebab itu maka ini menjadi perhatian buat kita bersama. Kalau kamu mau menghukum, sekali pancung mati. Ustadz pernah ngelihat hukum pancung ya di Jeddah, ada namanya Masjid Qisas, 1 kali pancung. Al-Gojo membawa pedang yang panjang, sekali pancung, tus, langsung putus. Jadi nggak boleh dikit-dikit. Boleh sekali putus, tus, putus, hancur, putus. Begitu putus kepalanya, langsung muncrat darahnya, langsung altar perataran itu berserak darah. Tidak lama kemudian datang mobil pemadam kebakaran. Setelah bersih, naikkan 1 lagi, pancung lagi. Setelah itu bersih, pancung 3 kali. 1 hari itu saya lihat 3. Setelah itu saya pun naik taksi, lemas badan, lemas. Super taksi nanya, "Minin, dari mana?" "Min Masjid Qisas." "Anta syaifu?" "Ente lihat tadi hukum pancung?" "Iya." "Ana sakin hina 10 sinin ma syuftus khalis." Saya sudah 10 tahun tinggal di Jeddah, sekalipun gak berani ngelihat, kata dia. Ternyata sekarang kalau ada orang ngajak saya umroh, "Ustadz, ayo pergi umroh yuk, gratis, tapi ngelihat hukum pancung." Syukron. Tapi hukuman itu luar biasa.
Hukuman dalam Islam bukan untuk menyiksa, hukuman dalam Islam untuk memberikan efek jera. Insya Allah pecandu-pecandu narkoba itu kalau melihat hukum pancung, saya yakin dan percaya dia akan berhenti. Kalau nggak percaya, bawa tuh pecandu-pecandu narkoba, kumpulkan semua, matanya suruh buka, pancung di depan mata dia. Lihat, lihat, jangan pejam, kasih congkel gigi. Lihat semua, nah, pancung di depan mata dia, push, melihat darah, saya yakin dan percaya berhenti dia. Itu terapi. Kalau tidak percaya, laksanakan, kita lihat efeknya nanti. Man ra'aitumuhu ya'malu amala qaumi Lut, kalau kamu lihat ada orang melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, sodomi, orang yang melakukan perbuatan pelecehan seksual, orang yang melakukan perbuatan zina, yang melakukan perbuatan, pancung kepalanya, kumpulkan bencong-bencong yang melakukan perbuatan umat Nabi Lut, itu pancung. Saya yakin keluar dari situ bangkit keperkasaannya, jadi laki-laki dia semua, be a man, jadi laki-laki semua, putus urat-urat melambainya semua. Kalau tidak percaya ucapan saya ini berarti mendustakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz itu keras sekali, bukan keras, kita menyampaikan apa adanya, apa yang ada dalam kitab, apa yang ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza qataltum fa ahsinul qitlah, kalau kamu bunuh sekali bunuh, mati. Tidur siang, bulan Ramadan tidur, tiba-tiba datang lalat, hinggap, nggak dapat, marah, akhirnya berusaha menangkap. Setelah tangkap, copot sayapnya satu, akhirnya dia terbang dengan satu sayap, mutar-mutar. Kita rasain loh, rasain. Tangkap sekali lagi, copot sayapnya satu, biarkan. Lalu tulis pengumuman besar-besar, yang lain ambil pelajaran dari sini. Ini enggak benar, menyiksa binatang, tidak boleh menyiksa binatang. Idza qataltum fa ahsinul qitlah, kalau kamu membunuh, bunuh dengan baik, sekali bunuh mati. Ada lalat, pukul sekali pukul, mati. Kalau jengking sekali pukul, mati. Ada ular sekali pukul, mati. Ular lidi, ular kobra, sekali pukul mati. Memancung orang, sekali pancung mati. Begitulah yang diajarkan, karena kita menghabisi keburukan, bukan membiarkan keburukan masuk ke dalam tubuh kita, menyiksa orang. Dendam kesumat, dendam tidak akan pernah berakhir, seperti api dalam sekam, dia akan terus menyala. Maka menghilangkannya hanya dengan disiram dengan air, dekatkan diri kepada Allah SWT, berakhir. Makanya orang-orang yang keluarganya terbunuh, dia harus diakhiri dengan apa? Yang membunuh itu mesti mati, di penjara. Apakah penjara menyelesaikan masalah? Tidak. Dikumpulkan orang ramai-ramai di penjara, yang mestinya kapasitasnya 10 orang diisi 100 orang, sampai tidur pun berdiri. Akhirnya unjuk rasa di penjara, mau ngamuk, sipir dihabisi, makanan kurang, mau ngamuk, membakar. Penjara tidak menyelesaikan masalah. Islam tidak memberikan masalah baru, Islam menyelesaikan masalah yang lama. Islam adalah solusi. Oleh sebab itu ada hukum bunuh, tapi membunuh sekali bunuh mati. Idza qataltum fa ahsinul qitlah, kalau membunuh, bunuhlah dengan baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah, kalau engkau menyembelih, sembelih dengan baik. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Ini tidak lama lagi, sekitar 2-3 bulan lagi, Syawal, Zulqa'dah, 10 Zulhijjah, hanya 2 bulan 20 hari lagi kita akan menyembelih. Sembelih dengan baik, buat pelatihan menyembelih korban. Ini bagi pengurus masjid, beli. Saya ada golok di rumah, dikasih sama jamaah, Ustadz ini untuk potong. Ya, sampai sekarang belum pernah saya pakai. Saya termasuk yang kasihan melihat kambing, melihat sapi, tak sampai hati saya. Tapi kalau sudah masak, tak sampai hati menolaknya. Adapun memotongnya, maka ada iba. Tapi ada kawan-kawan kita yang berani luar biasa. Kalau kamu potong dengan baik. Nanti Bapak Ibu pergi umrah, lihat tempat penyembelihan di kota Makkah Al-Mukarramah, di Ka'kiyah atau di Jabal Qurban. Bagaimana mereka menyembelih onta. Onta tidak diikat kakinya, hanya ditambatkan saja ke tiang atau ke batang korma, lalu kemudian datang slaughter, tukang potong, tukang jagal dengan seperti palu arit, seperti arit, lalu kemudian menarik, satu kali tarik saja ke lehernya, satu kali saja, putus urat, darahnya muncrat, tumbang jatuh, onta yang besar itu mati, tidak tersiksa.
Bayangkan kita Idul Adha tahun lalu, semua satu RW mengeroyok sapi, satu megang talinya, satu megang ekornya, satu megang leher. Berapa banyak sapi yang mati bukan karena disembelih, stres menghadapi orang banyak, lepas sapi. Ustaz Somad, ya, kalau terjadi sapinya lepas, yang bertanggung jawab orang yang berkurban atau panitia? Itu pertanyaan ke saya. Kenapa? Saya kata, sapi ketakutan lihat orang banyak, akhirnya dia lari lepas. Sudah berapa lama? Udah 2 tahun nggak pulang. Oleh sebab itu ini semua, idza dzabhtum fahsinuz dzabhah, kalau menyembelih sembelih dengan baik. Ada 2 urat yang mesti putus, 1 urat nafas, 1 urat makan. Putus urat makan, urat nafas tidak putus, maka dia tidak mati karena tidak belajar. Dipotong, begitu dipotong, bismillah wallahu akbar, gimana? Sudah nampak darah keluar, sudah. Akhirnya dibuka talinya, begitu tali dibuka, sapi tegak berdiri. Mana urat makannya putus, urat nafasnya nggak putus, dia tegak berdiri. Gimana nih Pak? Ini mungkin ada jin yang ganggu, kita harus ruqyah ini. Inilah orang kita, dikit-dikit jin yang salah, dikit-dikit jin yang salah. Kata jin, aku nggak ada ganggu, kata dia. Kadang kita kasihan juga ngeliat jin. Nanti ada keluar namanya KPJ, Komisi Perlindungan Jin. Saking banyaknya jin yang difitnah. Anak pacaran, jin yang salah. Anak pakai narkoba, jin yang salah. Dikit-dikit jin yang salah. Suami selingkuh, jin juga yang salah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oleh sebab itu belajar ilmunya dengan baik. Anak-anak muda perlu kursus perkawinan, kursus pranikah, kursus penyelenggaraan jenazah, ada kursus penyembelihan kurban. Kalau belum ada, buat. Idza dzabhtum, kalau kamu menyembelih, sembelih dengan baik. Pernah pemerintah Australia ingin menyetop ekspor sapi Australia ke Indonesia karena mereka melihat cara pemotongan yang tidak, kalau manusia tidak manusiawi, kalau binatang tidak berperi kebinatangan. Karena mereka melihat, loh ini kok binatangnya disiksa, kata mereka. Lalu mereka di Australia itu apakah menyiksa binatang? Tidak. Bagaimana? Binatang itu, sapi itu tidak diikat, dia bebas saja di padang rumput terhampar, bebas seperti banteng. Dan besar, sapi limosin besar sekali, harganya pun mahal luar biasa. Bukan sapi di tempat kita, kurus, kering, ketakutan, stres. Maka sapi ini brutal, dia sebelum dipotong itu tidak ada orang sanggup memegangnya, makanya ada stunning. Dia seperti pistol tapi pelurunya tidak keluar, dia harus ditembakkan, hanya tekanan saja, ditekan pada otak kecilnya, diletakkan sini, pelurunya tidak keluar. Ditembak 1 kali tembak, nanti sapi itu akan bodoh. Dulu pernah terjadi konflik di Majelis Ulama Indonesia, apakah penggunaan stunning itu boleh atau tidak. Ternyata setelah dilihat-lihat fatwa ulama, ada yang membolehkan sampai derajat tertentu, 7, skalanya 7, lebih daripada itu tidak boleh. Yaitu ketika ditembakkan, sapi hanya sekedar bodoh saja. Sapi yang brutal liar seperti banteng, begitu ditembakkan di keningnya, dia hanya sekedar bodoh. Sekitar dia sedang bodoh, itu harus dipotong. Kalau sampai 8-9 dia mati, haram. Sapi yang ditembak dengan stunning sampai 8-9 mati, haram, karena dia tidak keluar darahnya, menggumpal darah di dalam daging, menjadi najis, kotor. Salah satu penyebab med sakit, sapi, sapi gila. Di antara penyebabnya adalah karena darah menggumpal di dalam daging, membiru. Itu darah sengaja tidak dikeluarkan, karena kalau darah menggumpal dalam daging, dagingnya jadi berat. Bahkan tidak hanya sekedar itu, dimasukkan air ke dalam, sapi gerobogan. Ketika dipotong bukan keluar darah, malah keluar air, karena dimasukkan air, selang air banyak-banyak. Islam tidak membenarkan menyiksa binatang. Sembelih dengan baik, potong, keluar darahnya, binatang itu mati tenang, dan orang yang menyembelihnya juga tenang, orang yang memakannya juga tenang. Maka dengan demikian maka akan mendatangkan kebaikan. Stunning, tembak. Ini bisa juga dipakai bagi yang suaminya seperti banteng. Ambil skala 7, tembak. Itu bodoh. Mas, adik mau arisan dulu? Ya. Pel lantai ya? Ya. Temannya nanya, loh itu kok gitu? Iya, saya pakai stunning kemarin untuk sapi. Skalanya 7 aja, kalau 8 mati.
tidak boleh, haram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idza dzabhtum fa ahsinudz dzabhah. Kalau kamu menyembelih, sembelih dengan baik, keluar darahnya. Binatang yang tersiksa, maka otot-ototnya mengejang, darahnya tidak keluar habis. Kalau darahnya tersimpan di dalam daging, darah itu mengandung racun bakteri. Oleh sebab itu mencucinya mesti bersih. Ketika dia dipotong dalam keadaan tenang, sama seperti kita suntik. Kita kalau sedang suntik, stres, kita tegangkan, itu penyakit tidak masuk, suntik tidak masuk, tidak masuk. Makanya dokter kan, tenang ya, tenang ya, tenang ya dek, ya tenang. Begitu tenang, baru obatnya masuk. Begitu juga binatang, ketika dia tidak tenang, dia stres, makanya tidak boleh mengasah pisau di depan mata kambing. Seorang Arab Badui mengasah pisau di depan mata kambing, dia buat tajam. Ketika Nabi SAW lewat di depan, Nabi melihat, Nabi marah. Apa kata Nabi SAW? Aturidu antumita hamautatin, kamu mau buat sapi kambing ini, onta ini mati berkali-kali ya? Kamu mau buat kambing ini mati berkali-kali, kata Nabi. Nabi marah. Kenapa? Dia mengasah pisau di depan mata kambing, pucat pasi itu kambing melihat. Dulu waktu kecil saya masih ingat, datuk-datuk, kakek-kakek, mbah-mbah ngasih tahu, jangan asap pisau di depan mata kambing, jangan. Saya sangka itu patangan adat istiadat, saya sangka itu adat nggak boleh pantang. Ternyata ada hadisnya, tidak boleh mengasah pisau di depan mata kambing, menyakiti kambing, menteror kambing. Menteror kambing aja nggak boleh, apalagi menteror ustad. Menteror kambing aja nggak boleh, apalagi menteror suami. Menteror kambing aja nggak boleh, apalagi menteror istri. Bapak-bapak kalau macam-macam boleh. Begitu Islam mengajarkan. Idza qataltum, kalau kamu membunuh, bunuh dengan baik. Wa idza dzabhtum, kalau kamu menyembelih, fa ahsinudz dzabhah, sembelih dengan baik. Bagaimana cara menyembelih dengan baik? Wal yu'idda ahadukum syafratahu, tajamkan pisaunya. Makanya tidak boleh menyembelih dengan kuku panjang. Ambil ayam, tusuk lehernya, haram. Tidak boleh menyembelih dengan tulang iga. Ada tulang iga kambing yang panjang, tajam, ambil tulang iga, potongkan ke leher ayam, haram. Nggak boleh. Kalau gitu diambil strom listrik, disetrum, menggeletar tuh ayam, mati, haram, nggak boleh. Kenapa? Kata Nabi SAW, war yurih wal yuhidda ahadukum syafratahu, tajamkan pisaunya. Setelah tajam, dia tidak tersakiti. Ini ayam bolak-balik masuk rumah, diusir masuk lagi, diusir dari pintu masuk jendela, sakit hati. Awas lo ayam, ntar hari terakhir hari Kamis malam Idul Fitri, begitu hari Kamis ditangkap, dipotong pakai pisau tumpul, biar kau rasakan sakitnya kemarin. Enggak boleh menyiksa binatang, haram hukumnya. Wal yurih zabihatahu, buatlah binatang itu mati dalam keadaan tenang. Nabi mengajarkan, Nabi sendiri yang menyembelih binatang kurbannya. Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Nabi SAW menyembelih binatang dalam keadaan tenang, dalam keadaan baik, dalam keadaan apa maknanya? Kalau ada orang mengatakan Islam itu teroris, Islam itu ekstremis, Islam itu radikal, Islam itu keras, Islam itu, coba baca hadis-hadis riwayat Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-17. Ingat, 17. Arba'in Nawawi 17, Arba'in Nawawi 16, jangan marah. Arba'in Nawawi 17 tentang berperi kehewanan, berperi kebenatangan, berperi perkambingan, berperi pesapian, berperi keontaan. Carilah. Ini Ustaz Abdul Somad, ini apologi, hanya menjelaskan agamanya. Dia katakan agamanya baik. Saya sedang menceritakan tentang ajaran Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Jangan bayangkan Nabi Muhammad membawa pedang, sebelah kanannya Quran. Siapa yang tidak mau ikut Quran, ku pancung kepalanya. Siapa ini? Ini ajaran siapa? Ini Muhammad mana ini? Bukan Muhammad yang kami kenal, bukan Muhammad Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karen Armstrong, penulis buku tak ada air putih, penulis buku History of God, History of God, sejarah Tuhan, bestseller, tebal. Lalu dia tulis satu lagi buku History of Prophet Muhammad, peace be upon him, sejarah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dia terpukau dengan sisi humanisme, kemanusiaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Muhammad itu manusiawi sekali. Ketika dia masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah tahun ke-8 Hijrah, dia bawa 10.000 pasukan dengan tombak dan pedang, lengkap dengan baju besi, 10.000 orang di belakangnya. Dia tidak katakan bakar, hancurkan, ratakan dengan tanah. Apa kata dia? Hadza yaumul marhamah, ini hari berkasih sayang. Panglima perangnya Sa'ad sudah angkat pedang. Hadza yaumul malhamah, hadza yaumul malhamah, ini hari balas dendam. Tapi Nabi berkata, hadza yaumul marhamah, ini hari berkasih sayang. Peace, kedamaian. Agama kita berasal dari kata Islam. Nama dia yang kita sembah adalah salam. Allahumma antas salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Makanya ketika mengucapkan itu selesai salat, ucapkan dengan perenungan yang dalam bahwa kita adalah agama kedamaian. Kita diajarkan untuk menebarkan kebaikan-kebaikan. Islam tidak mengajarkan dia adalah orang tidak sama dengan engkau, berbeda keyakinan, dia tetanggamu, keyakinanmu tidak sama, beda, pancung kepalanya, bakar rumahnya, ambil motornya, larikan anak gadisnya. Ini ajaran Islam yang mana? Kita mesti belajar kepada guru-guru kita, bersanad sampai kepada sahabat, sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang kita kaji, Ahlus Sunnah wal Jamaah, disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi nasabnya sampai, sanadnya sampai kepada Imam Syafi'i. Syafi'i berguru kepada Malik bin Anas, Malik bin Anas kepada Abu Zinad, Abu Zinad kepada A'raj, A'raj kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita ajarkan ini kepada anak cucu kita. Jangan sampai nanti di akhir masa, di akhir zaman, orang mengecap kita, memancing kita, lalu mengatakan kita radikal, mengatakan kita teroris, mengatakan kita kepada fasis, mengatakan kita orang yang tidak bisa hidup bersama, anti kebinekaan. Islam mengajarkan kedamaian. Kalau kepada binatang saja tidak boleh menyakiti, kalau kepada binatang saja tidak boleh menyakiti, kalau menyembelih binatang saja harus binatang itu mati tenang, kalau menyembelih binatang saja harus tajam pisaunya, apalagi berakhlak kepada tetangga, kepada sahabat, kepada kawan. Al-Muslim, siapa itu Muslim? Muslim orang yang pergi ke Makkah bolak-balik haji dan umrah, betul. Muslim orang yang sholat tarawih, sholat witir, tidak salah. Muslim adalah orang yang baik, betul. Tapi Muslim kata Nabi, man salimal muslimun, selamat orang lain, min lisanihi, dari lidahnya, wa yadihi, dari tangannya. Ada orang yang tangannya selamat, lidahnya tidak selamat. Ada orang yang lidahnya selamat, tangannya tidak selamat. Orang Muslim Islam siapa itu? Selamat orang lain dari lidahnya yang kasar, dari tangannya yang menyakiti, tidak menzalimi, tidak menganiaya, tidak merusak, tidak menumpahkan darah. Ini ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian. Apa kata Nabi SAW ketika melepas pasukan menuju Mu'tah? Satajiduna rijalan fis sawami, kalian akan bertemu dengan laki-laki. Laki-laki itu tinggal di sawami. Sawami adalah kuil, temple, gereja-gereja tua. Mereka itu para pendeta. La ta'ridu lahum, jangan ganggu pendeta. La taqtulu sabiyan murdi'a, jangan bunuh anak kecil yang menyusui. Wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua renta. La taqta'unna sajaratan, jangan potong pokok kayu. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. La taqiranna nakhlan, jangan cabut pohon korma. Orang makan dari buah korma, korma makanan pokok. Kalau kau potong, kau hancurkan, kau cabut, nanti dia makan apa? Jangan hancurkan rumahnya, rumahnya tidak salah, tidak berdosa. Jangan bunuh anak kecil tidak tahu apa-apa. Jangan bunuh orang tua renta, mereka bukan objek perang. Padahal pada zaman itu, kalau sudah berperang, hancurkan rumahnya, bakar kormanya, ratakan dengan tanah, ambil hartanya. Tapi Nabi SAW tidak diundang, tidak diutus menjadi la'anan. Ketika sahabat meminta, ya Rasulullah, caci maki mereka, sumpah serapah mereka, ajukan satu doa supaya rata mereka dengan tanah. Kata Nabi SAW, lam ub'ats la'anan, aku bukan diutus untuk membawa laknat, aku bukan diutus untuk caci maki, sumpah serapah. Aku diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad membawa rahmat lil alamin, semesta alam mendapat rahmat dengan kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, siapa itu Muslim? Muslim khairun nas, sebaik-baik muslim, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, yang menebarkan manfaat, menebarkan kebaikan, menebarkan keselamatan, menebarkan keberkahan, menebarkan kerahmatan. Siapa yang mengaku muslim?
tapi menjadi ancaman bagi sahabatnya. Siapa yang mengaku muslim menjadi ancaman bagi tetangganya. Siapa yang mengaku muslim melihat wajahnya saja orang sudah susah hati, belum ketemu dia baru miss call-nya aja kita udah stres. Nah ini mau minjam duit lagi nih. Jangan sampai kita menteror orang dengan perbuatan kita. Jangan sampai kita menteror orang dengan sumpah serapah, caci maki, kata-kata kita. Qaulun ma'rufun, kata-kata yang baik. Wa maghfiratun, pemberian maaf. Khairun, lebih baik. Min sadaqatin, daripada sedekah. Yatsba'uha adha, diiringi dengan kata-kata kasar, diiringi dengan sumpah serapah, diiringi dengan caci maki. Itulah hadis yang kita bahas pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Diriwayatkan dari Abu Ya'la Shaddad ibnu Aus, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan berbuat ihsan, kebaikan, rahmat, kelembutan pada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, kalau kamu membunuh, bunuh dengan baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzabha, kalau kamu menyembelih, sembelih dengan baik. Falyuhidda syafratahu, hendaklah kamu, wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah kamu menajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, hendaklah dia menenangkan binatang sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Kita break sejenak, setelah itu kita akan bahas tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.